sampaikan sejarah kerajaan Pulau Laut. Setelah Pangeran Jaya Sumitra menjadi Raja Kusan keempat, menggantikan ayahnya Pangeran Muhammad Nafis Raja Kusan III yang meninggal pada tahun 1840, keamanan dan keselamatan di lingkungan kerajaan sangat mengkhawatirkan. Kekhawatiran itu sangat dirasakan karena Pangeran Jaya Sumitra masih terhitung keluarga dekat dengan keturunan Raja Banjar. Perang Banjar yang memuncaknya pada tahun 1859 menjadi ancaman yang membahayakan bagi pihak Belanda. Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan pengumuman memberikan peringatan kepada kepala-kepala daerah dan tokoh-tokoh ulama supaya setia kepada pihak pemerintah Hindia Belanda. Siapa yang melanggar dan tidak mengindahkan pengumuman tersebut akan diancam dengan hukuman yang berat. Pangeran Jaya Sumitra menyadari bahwa pihak Belanda sudah mengetahui hubungan keturunan dengan raja-raja Banjar dan khususnya kepada Pangeran Antasari yang melakukan pemberontakan kepada Belanda. Untuk menghindari penangkapan atas dirinya, Pangeran Jaya Sumitra bersama Pangeran Abdul Qadir dan seluruh keluarga kerajaan Kusan pindah ke Salimo, sebuah desa di Pulau Laut, letaknya berseberangan dengan Muara Tagata, atau tepatnya adalah Kecamatan Pulau Laut sekarang. Tidak lama di Salimo, karena dianggap masih kurang aman, Pangeran Jaya Sumitra dan Pangeran Abdul Qadir serta pengikutnya pindah lagi ke daerah utara Pulau Laut, yaitu sebuah desa yang bernama Sigam, yaitu lebih kurang 4 km dari kota baru sekarang. Oleh Pangeran Jaya Sumitra, Sigam dibangun sebagai pusat pemerintahan kerajaan yang diperkirakan pada tahun 1850. Pangeran Jaya Sumitra lalu bergelar Raja Pulau Laut I. Di saat pemerintahannya, kesejahteraan rakyat meningkat, peraturan dan perundang-undangan dijalankan dengan baik, sehingga hubungan kerajaan dan rakyat terjalin dengan harmonis. Dalam masa pemerintahannya, banyak berdatangan pengungsi-pengungsi dari Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah. Mereka tinggal dan menetap di sepanjang pesisir pantai dan membuat perkampungan nelayan. Mereka tunduk dan patuh di bawah pemerintahan Raja Pulau Laut. Diperkirakan pada tahun 1870. Setelah beberapa lama memerintah kerajaan, Pangeran Jaya Sumitra merasa dirinya tidak kuat lagi uzur memegang kembali pemerintahan. Kemudian ditunjuk dan diangkat Pangeran Abdul Qadir untuk menggantikannya sebagai Raja Anti-Ghafarnur. Pangeran Abdul Qadir bergelar Raja Pulau Laut dan Batu Licin II. Kerajaan Batu Licin adalah sebuah kerajaan kecil di bawah kekuasaan kerajaan Kusan. Hal ini terjadi ketika Pangeran Amir mengembangkan kerajaan Kusan pada tahun 1786. Oleh sebab itu, di saat berdirinya kerajaan Pulau Laut dan kerajaan Batu Licin tetap di bawah kekuasaannya. Tahun 1873, Pangeran Abdul Qadir sebagai Raja Pulau Laut dan Batu Licin II meninggal dunia. Pada waktu itu pengaruh dan campur tangan pemerintah Belanda sudah memasuki kerajaan. Hal ini dibuktikan oleh pengangkatan raja. Pemegang pemerintah harus mendapat persetujuan dari pemerintah Belanda. Dengan dikeluarkannya government dissolve, kekuasaan pemerintah di kerajaan seakan-akan sudah sebagian besar didekati oleh pemerintahan Belanda. Kejadian ini mungkin akibat pernyataan
pemerintahan Belanda di Kalimantan Selatan, yaitu pada tanggal 11 Juni 1860 memutuskan bahwa semua wilayah kerajaan dikuasai pemerintahan Hindia Belanda. Pangeran Abdul Qadir sebagai Raja Pulau Laut dan Batu Licin II diganti oleh putranya Pangeran Brangka Kusuma yang bergelar Raja Pulau Laut dan Batu Licin III dengan surat keputusan Government Issued 21 Desember 1873 nomor 37. Dalam pemerintahannya, Pangeran Brangka Kusuma memindahkan pusat pemerintahan dari Sidrap ke bawah Gunung Belingkar berdekatan dengan mercusuar sekarang. 8 tahun dia memerintah. Pada tahun 1881 Pangeran Brangka Kusuma meninggal dunia yang meninggalkan 9 orang anak, sehingga penggantinya diangkat Pangeran Abdul Hussein menjadi Raja Pulau Laut IV, melanjutkan pemerintahan ayahnya. Pengangkatannya adalah berdasarkan surat keputusan Government Issued 5 Juni 1889 nomor 27. Setelah dia menjadi Raja Pulau Laut IV, pusat pemerintahan kerajaan dari bawah Gunung Belingkar dipindahkan lagi ke arah selatan, diperkirakan di kantor Perni sekarang. Tanda-tanda peninggalan kerajaan tersebut ditemukan di depan kantor Perni. Ada sebuah tiang terbuat dari kayu udin, pada ujungnya terdapat besi berlubang. Namun sayangnya peninggalan sejarah itu sudah tidak ada lagi. Tahun 1900 Pangeran Amir Hussein Raja Pulau Laut IV berangkat naik haji ke Tanah Suci Mekah. Sebelum dia berangkat, Allah memberikan amanat bahwa yang menggantikannya nanti adalah putranya yang bernama Pangeran Muhammad Aminullah Kusuma sebagai Raja Pulau Laut V. Tetapi karena dia belum dewasa, maka pemerintahan kerajaan dipegang oleh pamannya yang bernama Pangeran Abdul Rahman. Sesudah Pangeran Muhammad Aminullah Kusuma dewasa, pemerintah kerajaan Pulau Laut diserahkan kembali oleh Pangeran Abdul Rahman kepada Pangeran Muhammad Aminullah Kusuma pada tahun 1990. Semasa pemerintahannya, pemerintahan Hindia Belanda mengeluarkan Stans Blades 1903 nomor 179 yang isinya menghapuskan kerajaan-kerajaan di wilayah Kalimantan Tenggara, yaitu Tanah Bumbu, Cengau, Menunggal, Bengkalan, Cantung, Sambanaan, Batu Licin, Sabanban, dan Pulau Laut dinyatakan masuk dalam kekuasaan pemerintahan Hindia Belanda. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1905. Berlakunya keputusan tersebut sekaligus melenyapkan kedaulatan raja-raja di wilayah Kalimantan Tenggara dan Pulau Laut. Kemudian sebagai penghargaan, pemerintah Belanda memberikan 10% dari pungutan pajak kepada raja-raja untuk menjamin kehidupan rajanya. Setelah dihapuskannya kekuasaan raja-raja di Kalimantan Tenggara dan Pulau Laut dalam tahun 1903, Presiden Berzeider and Oster Abdeli Borneo Steeman, yaitu suatu kontrak atau perjanjian baru kepada raja-raja guna membahas perjanjian yang pernah dibuat kepada raja-raja di Kalimantan Tenggara dan kerajaan Kutai di Kalimantan Timur. Tetapi karena isi perjanjian itu dianggap menghina dan sangat merugikan kewenangan kekuasaan pihak raja-raja, maka perjanjian tersebut tidak ditandatangani oleh raja-raja. Meskipun demikian, akhirnya raja-raja di Kalimantan Tenggara dan Pulau Laut menyerahkan semua kekuasaannya kepada pemerintahan Hindia Belanda tanpa syarat. Inilah suatu cara kelihayan politik Belanda mempengaruhi raja-raja di wilayah Kalimantan Tenggara dan Pulau Laut.
Akhirnya pemerintahan Belanda dapat berkuasa sampai pada tahun 1942, bertepatan dengan pecahnya Perang Asia Timur Raya, yaitu ketika Kota Baru, Pulau Laut, dan Kalimantan Tenggara diserbu oleh tentara Jepang pada Perang Dunia Kedua tersebut.